Di tahun 2020, Ustadz, alhamdulillah Hafiz berhasil menjadi terbaik satu pada MTQ antar mahasiswa di Uni Syarif Hidayatullah Jakarta. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ketemu dalam acara podcast kajian Islam. Pada kesempatan hari ini saya menghadirkan seorang kita bilang memberikan suasana sejuk ketika ia melantunkan ayat-ayat ini, yakni seorang qori. Beliau bernama Hafiz Ajiji Batubara. Pada kesempatan hari ini juga nanti kita bertanya kepada beliau, kemudian prestasi-prestasi yang telah beliau dapatkan, kemudian mungkin trik-trik menjadi seorang qori. Itu qori ini maksudnya ya melagu lah ya, melagu dalam membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita sapa Al-Ustadz ya, Ustadz aja, Ustadz Hafiz Ajiji Batubara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini, Ustaz Hafiz. Saya sering dengar Ustaz Hafiz melihat di media sosial mengaji, ya kan, mengaji. Jadi saya tertarik untuk mengundang. Mengundang ini artinya untuk berbagi lah kepada teman-teman. Itu kan suatu yang bagus ya, karena pun Rasulullah juga menyuruh kita kalau membaca Quran dengan lagu, ya kan. Kemudian lagu-lagu itu perlu, memang tidak semua orang bisa. Tapi kan bisa lah berbagi ya. Tapi sebelumnya saya kepingin kenal dulu Hafiz Ajiji Batubara. Asalnya dari mana? Saya asli dari Binjai Ustaz. Dari Binjai. Alamatnya? Alamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Perumahan Cikapong Indah. Sekarang masih kuliah atau sudah selesai? Alhamdulillah baru selesai Ustaz. Selesai. Di bulan 12 kemarin. Sarjana ya? Sarjana S1 Ustaz, Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Berarti guru nih ya? Guru Ustaz, alhamdulillah. Guru mengaji atau guru sekolah sekarang? Dua-duanya Ustaz, guru mengaji juga iya, privat di rumah-rumah, kemudian guru sekolah juga. Umurnya berapa sekarang? Alhamdulillah umur masih belia Ustaz, menjelang 23. Masih muda ya, masih kuat untuk bekerja, bersemangat ya kan. Aktivitas sehari-hari selain guru apa? Mengajar Ustaz, mengajar ya, selain mengajar, guru privat? Guru privat, ya mengikuti berbagai macam kontes. Kontes ya, khususnya dalam qiraatul Quran ya. Qiraatul Quran ya. Baik, melihat latar belakangnya tadi saya lihat di Facebook banyak lagu-lagu ya. Itu mulai dari umur berapa tahun? Kalau dibilang dari umur berapa itu habis kurang tahu Ustaz. Tapi dari kelas 3 SD Ustaz. Dari kelas 3 SD sudah diajari ya. Sudah diajari ya. Pertama kali memang nggak langsung Quran Ustaz. Nah, nggak langsung Quran tapi dia di alif-alif dulu gitu kan, alif-alif dulu. Tapi alangkah istimewanya ketika sudah alif-alif habis sudah hafal ayat kursi. Gitu ya. Jadi karena sambil dilakukan jadi bisa ngikuti gitu ya. Bisa ngikuti. Jadi sebelum tidur itu sama Umi syaratnya harus baca ayat kursi dulu. Memang pada saat itu belum bisa baca Ustaz, belum kenal huruf gitu kan. Tapi semua bermula dari alif-alif, kemudian belajar beberapa halaman langsung lompat ke surah Al-Fatihah. Iya. Itu motivasinya dari mana? Orang tua apa memang mendengar lagu-lagu dari kaset, dulunya kaset mungkin CD, atau memang mendengar langsung dari orang tua kepingin gitu? Memang cita-cita awalnya Ustaz pengen jadi penyanyi jazz. Oh, penyanyi jazz. Penyanyi jazz ya. Sampai pada akhirnya suatu ketika Buya menyarankan, ayo ada lomba ajan di Masjid Agung Ustaz. Itu tahun berapa ya? Ya. Ayo, itu antara mau dengan nggak mau Ustaz. Nah, karena dibujuk-bujuk, oke lah gitu kan. Dengan niatan semua ikhlaskan Allah Ta'ala. Dalam artian ya kalau memang Allah berikan rezekinya juara ya alhamdulillah, enggak ya udah gitu, jadi pengalaman aja gitu kan. Sampai pada saat itu hal yang paling Hafiz ingat ketika giliran Hafiz mau nampil Ustaz. Jadi sebelumnya itu pesertanya tinggi Ustaz, lebih tinggi dari Hafiz. Sementara Hafiz pada saat itu masih kecil kan, masih belia, masih anak-anak. Jadi ketika itu mic-nya
Ketinggian. rada ke bawah Ustaz, nungki gitu kan. Nungki. Jadi ketika hayya 'alas shalah, jatuh mic ke bawah Ustaz. Nah, jadi seketika itu cuma bisa ngeliatin mic aja gini. Nah, jadi kalau mau datang panitia diambil dipasang lagi. Habis itu nangis Ustaz. Karena anak-anak iya. Udah setelah itu ke rumah Bude di Medan. Beberapa hari di sana baru dapat informasi Hafiz juara 2 alhamdulillah. Kebetulan di situ jumpa senior seorang kori nasional juga. Disitulah awalnya ya? Awal disitulah bermula. Kemudian Buya lihat sepertinya ini ada potensi. Ya. Disitulah bermula mengikuti musabaqah tilawatul Quran pertama tahun 2007. Itu tingkat anak-anak apa SMP? Anak-anak ya. Ya, waktu itu lomba apa? Baca Quran tilawah anak-anak. Baik, berarti itulah motivasi awalnya karena ada kesempatan itu. Nah, itu bertahap berjalan. Mulai belajarnya dengan siapa? Belajar pertama kali tilawah itu pertama dengan Buya Ustaz. Buya ya. Berarti memang ada darah Buya ini memang dia seorang qori ya. Iya, memang dari keluarga. Menurut cerita dari almarhumah nenek juga dari ato-ato dulu memang juga ada yang qori seperti almarhum Ustaz Mahyudin. Kemudian ada juga yang penyanyi kasidah gitu kan. Orkes dan lain sebagainya. Jadi basic atau darah keturunan itu memang benar ada Ustaz. Jadi belajar lagu itu pertama sama Buya. Tapi karena memang sosok Buya itu orangnya tegas Ustaz. Jadi rada nggak betah. Anaknya berhasil harus tegas. Ya, benar Ustaz. Memang tujuannya memang benar baik supaya anaknya berhasil. Tapi nggak bertahan lama Ustaz gitu kan karena masih anak-anak dulu kan sensitif Ustaz. Dikit-dikit nangis gitu kan. Baik. Ini udahlah berjalan dia, berjalan terus gitu sampai sudah belajar sampai melagu segala macam. Tentu ada apa ya? Saya bilang tingkat kesusahan ataupun tingkat kemudahan. Itu kan mungkin Hafiz ada kesempatan memang merasa mudah ya. Artinya pasti dia mengalami kesusahan dalam belajar itu. Pasti. Kalau menurut pengalaman lah ya, yang orang-orang yang masih kepingin itu belajar, apakah memang suaranya harus bagus dulu baru belajar atau nanti belajar dulu baru bisa suaranya bagus? Gimana? Kira-kira? Jadi memang Ustadz kesulitan itu pasti ada gitu kan. Jadi semuanya itu harus ada modalnya gitu kan. Harus ada modalnya. Modal apa nih maksudnya? Kemauan ya? Kemauan. Pertama kemauan. Kemudian faktor pendukungnya apa? Misalnya dari suara, nafas. Tapi sering dilontarkan pertanyaan, Bang, bagaimana supaya suara kita cantik katanya. Nah, itu kan dari pertanyaan sering kan? Nah, sering Ustaz. Makanya saya tanya tadi, kalau dia suaranya dia tidak cantik, merasa dirinya tidak cantik, apakah bisa dia belajar itu gitu? Jadi bagusnya gitu. Jadi sering Hafiz utarakan sama yang bertanya, suara cantik dan indah itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau suaranya pas-pasan atau tidak cantik kita katakan masih bisa berpeluang untuk terus mempelajari ilmu-ilmu atau lagu-lagu dalam dunia tilawah. Gitu. Iya. Nah, yang penting dia ada kemauan untuk memperdalam Al-Quran gitu Ustaz. Tadi sudah saya tanya motivasi awalnya. Terus kalau sudah bisa, misalnya kan ini berbagi lah. Kalau bisa tuh apa tujuannya, hanya untuk ikut-ikut kompetisi aja ataupun tujuan lain apa misalnya? Ini benar-benar untuk lillahi ta'ala atau memang tujuan ikut kompetisi ada gini. Sebenarnya kalau adalah teman ingin menjadi qori, apa sebenarnya motivasi yang diharapkan dari mereka yang ikut gitu? Menjadi seorang pembaca tilawah yang berlagu itu gitu. Harus semua dilakukan karena Allah harus lillahi ta'ala. Jadi yang paling penting ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru saya, semua itu bonus. Nah, yang penting niatnya semua karena Allah gitulah. Oh ya, itu bonus yang kedua dapat bonus yang kedua. Ya, hadiah itu bonus kedua. Ya, ke-10 gitu. Tapi yang utama tuh bagaimana kita bisa mensiarkan Al-Qur'an gitu kan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkompetisi, bagaimana niat utamanya itu syiar Al-Qur'an supaya Al-Qur'an itu bergema gitu kan. Dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua juga silaturahim Ustaz. Silaturahim bersama para ahlul Quran gitu kan. Memang luar biasa Ustaz. Kalau kita berkumpul sama ahlul Quran itu luar biasa. Wah, luar biasa Ustaz, luar biasa. Hal yang nggak mungkin jadi mungkin Ustaz. Nah, yang bagaimana dulu cuman bisa lihat di video saja, di VCD.
Namun karena berkah Al-Quran bisa jumpa langsung, nah, bisa langsung bercerita, sharing dan lain sebagainya. Baik, berarti sering ikut kompetisi ya? Saya kepingin apa lah ya, mungkin pemirsa pengen tahu apa prestasi yang pernah didapat lah ya, yang paling oke lah gitu, prestasi yang tingkat di mana itu yang pernah diraih? Iya. Di tahun 2020 Ustaz, alhamdulillah Hafiz berhasil menjadi terbaik satu pada MTQ antar mahasiswa di Uni Syarif Hidayatullah Jakarta. Memang dia basicnya virtual Ustaz, tapi pesertanya masya Allah luar biasa. Ramai. Kemudian juga memang senior Hafiz juga di situ. Ada yang dari PTIK Jakarta, UIN Raden Intan Lampung dan lain sebagainya. Kemudian juga itu ada di Universitas Brawijaya Malang. Nah itu bertemu dengan kori-kori dari Jawa tuh memang masya Allah Ustaz, memang dari segi kualitas, kemudian keilmuan juga luar biasa. Kemudian mereka dari kampus-kampus yang ternama seperti dari Universitas Juanda, Universitas Negeri Semarang, dan bisa dikatakan untuk sekolah tinggi baru Hafiz yang ada di situ yang berhasil menjuarai MTQ itu. Berarti ini kan tinggal di Binjai nih. Iya Ustaz. Komunitas di Binjai ini sudah banyak atau tidak? Tadi tinggal sendirian, maksudnya sendirian lah ikut ya. Yang lainnya kalau komunitas para kori di Binjai ini banyak ya? Banyak Ustaz, banyak. Ada IPKOH Kota Binjai. Di IPKOH ya, di wadah IPKOH Kota Binjai itu ya. Di IPKOH Kota Binjai juga ada. Itu kalau selain ikut-ikut kompetisi gitu, apalagi yang sebagai untuk kori itu apalagi yang bisa dilaksanakan selain ikut-ikut kompetisi itu apa? Misalnya kegiatan apa lagi? Kegiatan seperti haflah Quran Ustaz. Haflah Quran itu bagaimana nanti ada walimatul urus malam sebelum resepsi, kita haflah Quran gitu. Quran ramai-ramai, kemudian ada salawatnya juga, ada tawasinya juga. Baik, ini menarik nih ya. Ini menarik cerita tentang Al-Quran ini karena kan kita juga disuruh Rasulullah ya untuk supaya kita mengaji dengan lagu segala macam ya kan. Untuk belajar di Kota Binjai ini banyak tempat-tempat belajar tartil Quran ini tilawah Quran ini. Tilawah Quran. Jadi di Kota Binjai ini Ustaz, alhamdulillah sering berjalan waktu sudah banyak yang membuat pelatihan tilawah. Terutama di hari Minggu, itu ada juga di Tanah Merah juga ada, di Bergam juga ada, di Satria juga ada, di Rambung juga ada. Alhamdulillah di kota kita sudah banyak ya. Tapi di wadah IPKOH tuh disitulah semuanya nanti. Situ semuanya ya. Para kori-kori yang tergabung di IPKOH memang asli putra daerah Binjai yang ada di situ. Baik, mungkin kami bisa mendengar sedikit lah ya, sedikit bacaan Quran untuk berbagi ke teman-teman supaya ya saya juga mendengar kan teman-teman, karena kan ini kan suara memberikan motivasi kepada teman-teman agar bisa bertilawah Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba Sekian aja dulu. Nah, nanti kita lanjut lagi yang lain karena kan mungkin ada episode selanjutnya nanti kita ketemu. Mungkin nanti bagi trik-trik nanti ini kita stop dulu. Nanti bisa berbagi juga bagaimana bagi trik-trik untuk mereka bisa belajar tilawah ataupun menyemangati belajar tilawah gitu kan. Baik. Kalau mau memulai gimana? Memulai ini apa yang harus dibulatkan dulu? Apa kemauan tuh menimbulkan kemauan tuh gimana? Silakan. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah niatnya harus karena Allah, gitu kan. Yang kedua, kita harus ada
panutan gitu. Jadi siapa yang Panutan maksudnya ya siapa yang mau kita ikuti iya, gitu. siapa yang Contohnya kita gitu ya. ikuti. Misalnya kita biasa mendengar Ustadz Salman Amrillah itu dari Jawa Barat atau Ustadz dari Hasibuan gitu kan. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ada juga Ustadz Ja'far, ada juga Ustadz Azrul Hasibuan dan lain-lain. Jadi di situ kita harus punya panutan, siapa yang harus kita contoh gitu kan. Jadi disitulah kita punya motivasi bahwasannya kita harus bisa seperti beliau-beliau tersebut begitu. Kemudian harus giat karena giat latihan. Jadi sering Hafiz katakan Ustadz sama murid-murid kalau belajar jangan pernah jenuh gitu, karena memang pada hakikatnya manusia itu kan jenuh, Ustadz, jenuhan. Nah, terutama tilawah ini kan dia lagunya atau nakomnya atau makomnya berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi bayati itu bagaimana, ada tingkatannya, hijaz itu bagaimana, itu yang butuh ketenangan, butuh konsentrasi, butuh ketekunan untuk bisa menguasai lagu-lagu tersebut. Ini sangat bermanfaat pertemuan ini. Ini saya bilang sangat bermanfaat karena baru ini kali saya undang untuk berbagi tentang tilawah Quran. Nanti insya Allah luangkan waktu ya untuk datang kembali kita berbagi tentang mungkin kaidah-kaidah cara membacanya. Kan ini kan berbagi ilmu namanya kan, kaidah berbagi cara membacanya ataupun kasih lagu-lagu ini sebagai sebagai dasar untuk belajar Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu. Insyaallah. Baik, terima kasih pada pemirsa sekalian, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Ini tayangan yang luar biasa ya tentang Al-Quran. Nanti kita jadwalkan juga Ustadz Hafiz datang untuk bercerita kelanjutan tentang kaidah-kaidah membaca Al-Quran, yakni tilawatil Quran. Mungkin juga nanti bisa menghadirkan teman-teman yang lain ya. Boleh Insyaallah. Ya, kita hadirkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.